Shalom dan selamat pagi saya ucapkan kepada seluruh jemaat SIB City Life, baik yang berada di dalam Kuala Lumpur, begitu juga yang berada di luar Kuala Lumpur. Apa kabar Anda pada hari ini? Diharapkan Anda mantap luar biasa. Amin. Nah, sebelum kita memulakan ibadah kita pada pagi ini, saya ingin mengajak kita semua untuk berinteraksi di antara satu dengan yang lain. Kalau di gedung gereja, kita boleh bersalaman dengan teman kiri dan juga kanan kita. Tetapi di alam maya, Anda tidak boleh bersalaman dengan teman-teman Anda. Betul? Nah, oleh itu, saya mengajak kita semua untuk menaipkan di description box di YouTube channel dan juga Facebook, dan Anda mengatakan hai kepada teman-teman Anda, baik teman-teman yang baru mengikuti ibadah kita pada hari ini, begitu juga dengan teman-teman yang Anda selalu berjumpa di gereja tiap minggu, tetapi Anda tidak boleh berjumpa dengan mereka pada setiap minggu. Oleh itu, bolehkah kita melakukan senaman ini? Kita cuma type say hi to your friend. Boleh typekan siapa nama Anda berasal dari mana, ataupun Anda berada di mana saat Anda mengikuti ibadah ini. Diharapkan semua untuk bekerja sama. Oke? Seperti yang Anda sudah maklum bahwa persekutuan doa korporat kita yang diadakan pada setiap malam Rabu pada jam 8 malam kini beralih ke aplikasi Zoom. Sekiranya Anda ingin mengikuti persekutuan doa ini, pastikan Anda sudah memuat turun aplikasi Zoom di telepon bimbit Anda ataupun laptop Anda. Diharapkan kita sama-sama diberkati lewat daripada persekutuan doa ini. Pungutan uang persembahan dan persepuluhan Anda pada hari ini, Anda boleh salurkan ke akaun bank gereja melalui aplikasi bank sedia ada, dan di nombor akaun bank gereja Public Bank 314-643-4041. Setelah Anda membuat transaksi, sila berikan slip pembayaran kepada Sis Margaret di talian 013-202-6494. Ini adalah pertujuan untuk rekod gereja. Seperti yang sudah Anda maklum bahwa ibadah secara dalam talian SIB Semenanjung akan diadakan pada hari ini bermula pada jam 8 malam. Diharapkan semua jemaat boleh mengikuti ibadah ini. Acara perjamuan kudus akan diadakan pada hari Ahad hadapan, yaitu 5 hari bulan Julai. Diminta semua jemaat untuk menyediakan air anggur dan roti sebelum memulakan ibadah. Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat pimpinan-Mu Tuhan untuk setiap pribadi kami yang ada pada hari ini Tuhan. Kami dapat hidup oleh kerana kasih dan karunia-Mu, dapat bernafas dengan kasih karunia dan berkat daripada Engkau sendiri ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulakan ibadah kami Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau yang akan menyertai kami Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhir daripada acara kami pada hari ini Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus bertakhta di atas puji-pujian kami Tuhan, di atas firman perenungan firman-Mu Tuhan, lewat daripada semuanya ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu yang terus memimpin setiap pribadi kami Tuhan, yang sakit disembuhkannya Bapa, yang berduka Engkau hiburkan pada saat ini Tuhan. Biarlah kami Tuhan dapat bebas memuji dan menyembah Engkau pada saat ini ya Bapa. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami mengucap syukur atas semuanya ini. Amin. Shalom dan selamat pagi. Mari pada pagi hari ini kita memuji Tuhan dan meninggikan nama Dia. Setiap kita yang mengalami kebaikan Tuhan, katakan amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari,
kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Kami mengisytiharkan sungguh besar kuasa-Mu Tuhan. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Haleluya. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all of my soul. I love You. I love to worship You. Worship, worship You. Worship, worship You. Worship, worship You. Worship You. My heart longs to worship You. My soul longs to see You, Jesus. You alone are the King of my life. You're the Most High, my God. My heart longs to serve You, Lord. My desire longs to please You, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. I worship You, Jesus. I worship You with all of my heart and all my soul. I love You. I love to worship You. I worship You. Say, Jesus. I worship You with all my heart, and all my soul. I love You. I love to worship You. Let Your Spirit fill this place. Let Your presence fill this place.
as we worship you, Lord. Jesus, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart, let your presence fill this place as we worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, Lord, love you. I love to worship. I worship you, Jesus. I worship you with all of my heart, with all of my soul. I love you. I love to worship you. Thank you, Lord. We worship you. Tuhan, bukan hanya sekadar pujian kami, tetapi ini adalah doa kami kepada Engkau. Di dalam Mazmur 63, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau, demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. We love to worship you, we love to praise you, we love to serve you. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu yang indah bersama Engkau saat ini. Berbicaralah kepada setiap kami melalui firman-Mu. Biar kami terus diperkuatkan dan diteguhkan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya di dalam Engkau. Setiap kita yang siap untuk mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Apa kabar jemaat Tuhan? Doa dan harapan semoga jemaat tetap berada dalam keadaan yang kuat, sehat, cergas, dan ceria selalu. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali dalam acara ibadah online pada minggu ini. Terima kasih untuk tim media yang berusaha untuk memastikan ibadah kita tetap berlangsung setiap minggu. Terima kasih untuk pelayanan Anda, Tuhan Yesus memberkati.
Demikian juga untuk tim Praise and Worship dan pemusik yang setia bersama kita, melayani kita, untuk membawa jiwa kita lebih dekat dalam puji-pujian kita. Terima kasih untuk pelayanan yang Anda telah berikan. Tuhan Yesus memberkati. Demikian juga kita tidak lupa berterima kasih kepada tim pendoa yang setia mendoakan jemaat SIB Still Life dan juga setia mendoakan negara kita, kerajaan kita. Demikian juga orang-orang yang sakit. Kita berterima kasih untuk doa-doa yang telah Anda naikkan kepada Tuhan. Dan juga berterima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia mengikuti acara ibadah online setiap minggu. Terima kasih untuk kesetiaan Anda. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti dalam kehidupan kita, dalam beberapa waktu ini, kita berhadapan dengan keadaan-keadaan yang tidak biasa kita lalui. Itulah yang kita sebut normal baru yang harus kita jalani, saudara kekasih. Kita percaya melalui berkat kesabaran kita dapat menempuhi semua keadaan itu dengan kekuatan kemenangan yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sekali lagi untuk waktu ini. Kita berterima kasih untuk kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita, yang tidak pernah habis-habisnya, kasih Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membaca Alkitab yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita mulai baca ayat yang ke-41 sampai ayatnya yang ke-47. Ya. Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 41 sampai ayatnya yang ke-47. Saya akan membaca ayat ini. Jemaat boleh mengiringi pembacaan ini. Ayat 41 berkata, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Ayat yang ke-47, ayat yang terakhir. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Puji Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita membahas bahagian firman Tuhan ini, mari kita datang sekali lagi dalam doa. Saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami bersyukur pada hari ini kami dapat mempelajari kebenaran firman. Kami percaya Tuhan Yesus, kebenaran-Mu ini adalah perkataan-Mu sendiri ya Allah. Perkataan Allah yang hidup, yang berkuasa, mengubah setiap jiwa, setiap hati yang menerima kebenaran-Mu dalam hidup mereka. Saya berdoa Tuhan Yesus, kiranya kebenaran firman-Mu yang disampaikan pada hari ini
akan menjadi bahagian dalam hati kami, kehidupan kami, mengubah hidup kami, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Hamba-Mu serahkan pemberitaan firman dari permulaan sampai selesai. Biarlah nama Tuhan Yesus dimuliakan, nama Tuhan Yesus diagung tinggi dalam pemberitaan firman. Segala halangan-halangan, pendengaran-pendengaran yang mengganggu pendengaran firman, kami berdoa dalam nama Yesus, kami patah lumpuhkan semua kuasa itu. Kuasa Roh Kudus yang memimpin kami dari permulaan sehingga selesai. Nama Yesus dimuliakan, nama Yesus diagung tinggi. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara kekasih, apabila kita kembali membaca seluruh pasal ataupun seluruh kitab Kisah Para Rasul ini, saudara akan melihat perkara-perkara yang luar biasa, ya, perkara-perkara yang sangat indah yang kita dapat temukan di sana. Kenapa, saudaraku? Karena semuanya disebabkan oleh pertolongan ataupun pekerjaan Roh Kudus. Oleh itu, topik yang akan saya sampaikan pada hari ini melalui pembacaan firman sebentar tadi adalah karya Roh Kudus dalam doa dan hidup orang percaya. Saudara kekasih, seperti mana yang telah saya sebut sebentar tadi, kalau kita membaca seluruh kitab Kisah Para Rasul, saudaraku, kita akan melihat bagaimana orang percaya awal perjalanan hidup mereka seperti orang yang biasa menjadi orang yang luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena pada waktu Yesus terangkat ke sorga, setelah dia terangkat ke sorga, saudaraku, 40 hari, dan setelah itu, saudaraku, dikatakan pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Ketika itulah, saudaraku, kita melihat pertumbuhan iman percaya orang Kristen di Yerusalem semakin berkembang. Dan rasul-rasul yang telah dipilih oleh Yesus sendiri, murid-murid Yesus, mereka juga menjadi pribadi yang sangat luar biasa. Dan mereka juga dapat mengerjakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Nah, semua itu terjadi pada waktu Yesus terangkat ke sorga, ataupun pada waktu setelah Yesus naik ke sorga. Mulai disitulah, saudaraku, titik awal orang-orang percaya begitu luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena mereka menerima Roh Kudus dalam hati, dalam hidup mereka. Saudaraku, bahagian yang telah kita baca sebentar tadi, saudaraku, mengisahkan bagaimana orang-orang Kristen mulai bertumbuh dalam iman percaya mereka. Dan salah satu buah yang kita lihat di sana, saudaraku, perubahan hidup mereka itu begitu drastik sekali. Dan luar biasa perubahan hidup mereka. Kenapa, saudaraku? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup mereka. Itulah yang menyebabkan hidup orang-orang percaya di Yerusalem, orang-orang percaya ataupun murid-murid Yesus ketika itu, saudaraku, begitu luar biasa. Karena mereka mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hati mereka, dalam hidup mereka. Nah, inilah yang kita mau pelajari dalam waktu singkat ini, saudaraku. Bagaimana karya Roh Kudus itu dalam hidup dan dalam doa orang percaya. Dikatakan kita perlu Roh Kudus memimpin seluruh hidup kita. Bukan sebahagian, tapi seluruh hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Hanya oleh pertolongan Roh Kudus sahaja kita dapat melakukan kehendak dan rencana Allah dalam hidup kita. Mengapa hanya Roh Kudus, saudaraku? Karena pada waktu Yesus
sebelum dia terangkat, dia sudah berkata kepada murid-muridnya, hanya Roh Kudus yang akan menjadi penolong bagi orang-orang yang percaya. Oleh itu, saudara kekasih, hanya Roh Kudus saja yang harus kita andalkan dalam hidup kita, yang harus kita pegang, agar apa yang direncanakan Allah dalam hidup kita terlaksana. Demikian juga di dalam doa-doa kita, baik secara korporat ataupun secara bersama, maupun secara pribadi, individu, kita harus libatkan Roh Kudus dalam doa-doa kita. Kenapa, saudaraku? Karena tanpa kehadiran Roh Kudus, kita menjadi pribadi yang cepat bosan. Tahu bosan? Boring. Apabila kita menjadi bosan, saudaraku, apa yang terjadi? Kita tidak punya connection lagi dengan Roh Kudus. Itu makanya, saudaraku, kita perlu Roh Kudus dalam doa-doa kita. Supaya kita apa juga, saudaraku? Supaya kita tidak cepat putus asa dalam menanti jawaban doa kita. Nah, ini yang selalu menjadi masalah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pada waktu kita berdoa, mendoakan sesuatu, ketika kita masih menanti jawaban doa kita, apabila Roh Kudus tidak tinggal dalam hati kita, kita menjadi pribadi yang mulai putus asa, putus harapan. Sehingga apa yang terjadi? Dalam hati kita berkata, doa saya tidak didengar oleh Tuhan. Doa saya tidak dijawab oleh Tuhan. Kadang-kadang itulah yang terjadi dalam hati kita. Kenapa, saudaraku? Karena kita tidak mengizinkan Roh Kudus Tuhan mengambil tempat dalam hati kita. Nah, orang yang mengandalkan Roh Kudus ini berbeza. Dia selalu memiliki kesabaran menanti jawaban-jawaban doa yang datang daripada Tuhan. Kita belajar beberapa perkara yang berkaitan dengan tema kita, karya Roh Kudus dalam doa dan kehidupan orang percaya. Nah, yang pertama, saudaraku, adalah Roh Kudus berkuasa mengubah hati setiap orang. Apabila kita kembali kepada pembacaan firman sebentar tadi, dalam ayat yang ke-41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa, dikatakan firman. Orang yang menerima perkataannya itu, menerima perkataan siapa? Menerima perkataan ataupun khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, saudaraku. Pada waktu itu, ketika orang-orang yang ada di Yerusalem mendengar khotbah yang disampaikan oleh Rasul Petrus, mereka bertobat, saudaraku. Mereka terima Yesus dalam hidup mereka, menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Dengan kata lain, saudaraku, mereka bertobat daripada segala perbuatan, kehidupan, tingkah laku yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang dikatakan pada waktu mereka mendengar perkataan itu, mereka bertobat, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Yesus. Itu artinya yang pertama, Roh Kudus berkuasa mengubah hati setiap orang. Siapapun kita, saudaraku, ketika Roh Kudus bekerja, saudaraku, Dia dapat mengubah hati kita. Orang yang telah mengalami perubahan akan tunduk dan taat terhadap otoriti firman. Nah, itulah sebabnya dikatakan tadi, saudaraku, dalam ayat yang ke-41, waktu mereka mendengar firman itu, mereka menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka percaya apa yang diberitakan oleh Petrus kepada mereka, sehingga mereka mengalami perubahan. Nah, inilah sikap orang yang didiami oleh Roh Kudus. Dia selalu terbuka terhadap firman yang dia dengar, saudaraku. Dia tidak mengeraskan hati,
pada waktu firman Tuhan datang dalam hatinya, dalam hidupnya, menegur dia, dia relakan hatinya dibaharui, diubah. Itulah orang yang telah mengalami perubahan. Dia tunduk dan taat terhadap otoriti firman. Kadangkala saudaraku, ada orang yang tidak senang pada waktu dosanya ditegur oleh firman. Kadang dia berkata bahwa, oh, si pastor, si elder itu, dia sengaja ya mau kenakan saya dengan kebenaran firman. Wahal bukan, saudaraku. Sebenarnya itulah pekerjaan Roh Kudus dalam hati kita. Roh Kudus menginginkan supaya kita menjadi pribadi yang diubah. Apabila kita didapati, saudaraku, bersalah, melanggar kebenaran, ketika kebenaran itu datang dalam hati kita, kita harus akui, tunduk terhadap otoriti firman. Inilah yang terjadi dalam jemaat yang pertama di Yerusalem. Mereka tunduk terhadap otoriti firman. Selain daripada itu, setia melakukan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya setiap waktu. Saat mereka mendengar firman Tuhan, apa reaksi mereka? Mereka serahkan hidup mereka kepada Yesus. Dan mereka apa? Bertobat. Selain itu, apa yang dikatakan ayat 41? Mereka menyerahkan diri mereka dibaptis. Artinya, saudaraku, mereka respon terhadap firman itu dan melakukan firman itu dalam hidup mereka. Memberi diri dibaptis artinya, saudaraku, respon terhadap kebenaran firman. Nah, orang yang bertobat belum dibaptis itu bukan orang yang tunduk terhadap firman. Orang yang menerima Yesus, mendengar firman, serta menyerahkan dirinya dibaptis, itulah orang yang tunduk terhadap otoriti firman. Itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia mengubah hati kita, saudaraku. Kemudian, pada waktu seseorang itu diubah, tidak berkompromi lagi dengan dosa dan perkara yang bertentangan dengan kebenaran firman. Itulah artinya, saudaraku, Roh Kudus mengubah hati kita. Dan kita tidak lagi mau melakukan dosa yang sama. Tapi kita berusaha meninggalkan dosa itu dari hidup kita. Inilah peranan Roh Kudus dalam hati setiap orang. Hal yang kedua, saudaraku, Roh Kudus itu berkuasa menyatukan hati orang percaya untuk bersatu dalam doa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 dikatakan di sana, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, ini perkara yang terjadi ketika Yesus naik ke sorga, terangkat ke sorga. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Mereka tidak mereka tidak melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tetapi apa yang mereka lakukan, saudaraku, mereka meneguhkan iman percaya mereka dengan apa? Berdoa bersama-sama. Ini yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Pasti, saudaraku, mereka kehilangan guru yang sekian tahun telah membimbing mereka, yang sekian tahun telah mendidik mereka melalui firman. Tetapi ketika mereka kehilangan guru, yang dikatakan ketika Yesus naik ke surga, apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan mencari Yesus dalam hidup mereka. Itu artinya, saudaraku, Roh Kudus itu berkuasa menyatukan hati orang percaya untuk bersatu dalam doa. Oh, alangkah indahnya, saudaraku, ketika kita memiliki hati yang bersatu dalam doa. Luar biasa, saudaraku.
ya, suami istri yang memiliki kesatuan dalam doa, luar biasa, membawa anak-anaknya, keluarganya bersatu dalam doa, itu luar biasa, saudaraku. Kita dapat membayangkan betapa indahnya, betapa luar biasanya ketika keluarga bersatu dalam doa, saudaraku. Kuasa mujizat Tuhan terjadi dalam keluarga kita. Terobosan terjadi dalam keluarga kita. Haleluya. Inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Tuhan yang pertama di Yerusalem. Mereka bersatu dalam doa. Sehingga dikatakan, saudaraku, mereka mengalami kasih dan anugerah Allah yang melimpah apabila orang-orang percaya berdoa dengan sehati. Ini yang dialami oleh jemaat pertama di Yerusalem. Sehingga mereka dikatakan melihat mujizat secara terang-terangan, saudara. Dan dikatakan ayat yang ke-45 ya. 45, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ini yang terjadi, saudaraku. Mereka mengalami kasih anugerah Allah yang melimpah dalam jiwa mereka. Saudara, tidak perlu kita berkata tentang orang lain, saudaraku. Ketika hal ini terjadi dalam hidup kita sebagai sebuah keluarga, saudaraku, itu sesuatu perkara yang luar biasa dalam hidup kita, bahkan dalam keluarga kita. Di antara suami istri, saudaraku, terjadi kasih yang mendalam. Luar biasa, saudaraku. Kita dapat mengalami yang namanya berkat anugerah Tuhan yang luar biasa dalam keluarga kita. Roh Kudus berkuasa menyatukan hati orang percaya untuk bersatu dalam doa. Dikatakan hanya hati yang bersih, hati yang bersatu saja dapat melihat mujizat Tuhan melalui doa. Itu disentuh oleh Yakobus pasal yang keempat ayat 2 dan ayat 3. Saudara boleh rujuk ayat itu. Ketika hati kita bersih, saudaraku, pada waktu kita berdoa, mujizat Tuhan ada di sana. Puji Tuhan. Ini dapat kita alami sendiri saat hati kita bersih di hadapan Tuhan. Roh Kudus itu akan memimpin kita dan kita melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam community kita, dalam gereja, dalam pelayanan Tuhan, bahkan di tempat kerja kita juga kita dapat melihat kuasa mujizat Tuhan terjadi, saudaraku. Luar biasa. Yang ketiga, saudaraku, sebelum kita masuk ke poin yang ketiga, ada seorang penulis terkenal, yaitu J.W. Van de Venter, sekitar tahun 1896. Saudara, kalau saudara pernah mendengar lagu I Surrender All, beliaulah penulis lagu itu. Dan juga Saved Through Jesus Blood. Ini lagu yang dikarang oleh beliau. Dan juga beliau ini sempat bekerja sama dengan pengkhotbah yang luar biasa, Billy Graham. Apa yang saya ambil dalam petikan ataupun tulisan beliau, dia katakan di sana, kepada Yesus aku berserah. Kepada Dia aku memberi dengan bebas. Aku akan mengasihi dan mempercayai Dia dalam hadiratnya setiap hari. Ini yang dia tulis, saudaraku. Setiap hari dia mempercayakan Kristus menguasai hidupnya. Ini sesuatu yang sangat indah.
Sesuatu yang perlu kita teladani. Artinya saudaraku, pada saat kita mengandalkan Roh Kudus dalam hidup kita setiap hari, sama halnya saudaraku, kita mengandalkan Kristus dalam hidup kita setiap hari. Nah, poin yang ketiga, yang terakhir saudaraku, Roh Kudus membimbing jiwa yang haus akan Allah. Dalam ayat yang ke-46, ya, Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 46, kita kembali membaca ayat ini. Dikatakan, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Tiap-tiap hari dalam bait Allah. Bukan sekali, 2 kali, tapi tiap-tiap hari, saudaraku. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Berarti saudaraku, orang percaya itu, bagaimana Roh Kudus bekerja, dia membimbing jiwa yang haus akan Allah. Saat kita memiliki kehausan akan Allah, saudaraku, itu hanya dapat bertahan ketika Roh Kudus yang membimbing kita. Sama seperti yang dialami oleh jemaat pertama di Yerusalem. Mereka merelakan hati mereka, jiwa mereka dibimbing oleh Roh Kudus. Saat Roh Kudus membimbing hati kita, saudaraku, hidup kita menjadi indah di hadapan Tuhan. Saudara rindu itu? Saya rindu, saudaraku, supaya kita berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus membimbing jiwa yang haus akan Allah, dalam arti kata saudaraku, membimbing kita untuk lebih bertekun dan mengalami kedalaman, yaitu perasaan batin yang tidak dapat diungkapkan. Apabila kita berhadapan dengan Yesus ataupun dengan Roh Kudus, kadangkala ada hal-hal yang tidak dapat kita ungkapkan dengan kata-kata kita. Kita hanya berdiam diri, saudaraku, dan kita mulai mengungkapkannya di hadapan Tuhan. Hal itu hanya dapat dilakukan ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Apakah saudara pernah lalui pengalaman seperti ini? Pasti pernah, saudaraku. Itulah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati kita. Kerinduan itu, saudaraku, bukan hanya sekali, tapi dia terus-menerus terjadi dalam hidup kita. Roh Kudus membimbing mereka untuk semakin erat, ya, dalam hubungan kasih terhadap Kristus. Hubungan kita dapat konsisten dengan Yesus, saudaraku, hanya apabila Roh Kudus yang berperanan dalam hati kita. Roh Kudus juga membimbing mereka agar setiap orang yang percaya kepada Kristus senantiasa memiliki keberanian untuk bersaksi. Saudara, ketika kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ini, saudaraku, ayat yang ke-60, kita dapat menemukan bagaimana Stefanus dibunuh. Dibunuh oleh orang-orang percaya juga. Karena pengajaran Stefanus ini, saudaraku, dia begitu berani menyatakan segala pelanggaran, hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran firman. Itulah yang dilakukan oleh Stefanus. Dia menegur pemimpin-pemimpin yang tidak menaati kebenaran firman, sehingga dia dituduh, saudaraku. Dia dituduh dan dia dihina, saudaraku, oleh orang-orang yang marah karena ditegur melalui kebenaran firman yang disampaikan oleh Stefanus sendiri. Sehingga akhirnya, saudaraku, Stefanus direjam dengan batu. Dan kematiannya, saudaraku, sangat mengerikan. Tapi apakah Stefanus berhenti untuk bersaksi menyatakan kebenaran itu kepada orang-orang yang
tidak tahu kebenaran? Tidak. Dia tetap memberitakan kebenaran itu. Dia tetap bersaksi. Stefanus adalah orang yang biasa, saudaraku. Tapi dia memiliki roh yang luar biasa. Dia memiliki hati yang begitu luar biasa terhadap Yesus. Sehingga dikatakan, saudaraku, Stefanus mempertahankan iman percayanya di hadapan Yesus. Kenapa, saudaraku? Karena Roh Kudus sendiri yang memberi kekuatan kepada Stefanus. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, apabila kita mau menjadi pribadi yang semakin bertumbuh, semakin kuat, semakin matang, semakin dewasa dalam iman percaya kita kepada Yesus Kristus, kita harus izinkan Roh Kudus bekerja dalam hati kita. Izinkan Roh Kudus membimbing hidup kita. Maka kita akan menjadi pribadi yang berkemenangan selalu, saudaraku. Yang terakhir sekali, hanya dengan berharap kepada Roh Kudus saja kita mendapat pertolongan, karena Dia ataupun Allah adalah pemberi hidup. Oknum ketiga, yaitu Roh Kudus dalam Tritunggal yang harus disembah dan dimuliakan. Roh Kudus itu penting kita andalkan dalam hidup kita setiap waktu. Karena tanpa Roh Kudus membimbing hidup kita, saudaraku, kita menjadi pribadi yang gagal. Menjadi pribadi yang tidak akan bertumbuh dalam iman percaya kita. Oleh itu, saudaraku, mulailah kita mengandalkan Roh Kudus. Kalau sekiranya selama ini kita tidak mengandalkan Roh Kudus, ataupun hanya sekedar begitu saja, saudaraku, dan tidak begitu mengalami Roh Kudus dengan dalam hatimu, mulailah, saudaraku, andalkan Dia dalam hidup kita. Terima kasih, saudara kekasih. Demikian kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita pada kali ini. Doa dan harapan, semoga jemaat Tuhan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan ini. Sebelum kita berdoa, saya juga tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih untuk jemaat Tuhan yang setia mendengar kebenaran firman dan setia mengikuti ibadah online ini. Doa dan harapan Tuhan Yesus terus memberkati dan memberi pertumbuhan iman kepada saudara. Terima kasih juga kepada jemaat Tuhan yang setia mengulurkan tangannya memberi di rumah Tuhan, khususnya memberi persembahan, persepuluhan, dan juga janji iman dan pemberian kasih. Apapun bentuk pemberianmu yang kau berikan di rumah Tuhan, kita percaya Tuhan akan menggandakan berkat dalam hidupmu, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam apapun. Kita yakin Tuhan akan membalasnya. Terima kasih sekali lagi untuk jemaat Tuhan. Doa-doa kalian untuk pelayanan Tuhan di SIB Still Life. Demikian juga jemaat Tuhan yang terlibat sama dalam mengikuti ibadah online. Terima kasih sekali lagi untuk doa-doa Anda. Sebelum saya mengakhiri bahagian ini, saya mau membawa kita sekali lagi berdoa. Jemaat Tuhan yang rindu agar hidupnya terus dipimpin oleh Roh Kudus, dibimbing oleh Roh Kudus. Saya minta dengan penuh kerendahan hati, dengan imanmu, kau letakkan kedua-dua tanganmu di dadamu pada saat ini. Dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, serta manusia, dan segala isinya Tuhan adalah hasil ciptaan tangan-Mu. Saat ini Tuhan kami datang kepadamu Tuhan, merendahkan diri kami di kaki salib-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman yang sudah kami dengar pada saat ini. Kiranya kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus akan terus berkarya dalam hati kami, mengubah dan membentuk hidup kami, agar hidup kami sesuai di hadapan-Mu Bapa di surga. Seperti mana
firman yang telah kami dengar, bahwa kami memerlukan Roh Kudus dalam hidup kami, membentuk, mengubah hidup kami. Diberkati ya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang telah meletakkan kedua-dua tangannya di dadanya pada saat ini. Kami percaya Tuhan, atas respon kami terhadap firman-Mu Tuhan, akan mengubah kami, akan membentuk hidup kami, sehingga kami ya Tuhan, sesuai di hadapan Tuhan. Diberkati ya Tuhan Yesus, jemaat sekalian, yang setia mengikuti, mendengar kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, setiap kebenaran yang kami dengar akan menjadi kekuatan, menjadi bahagian dalam hidup kami. Sekali lagi Bapa, hamba berdoa buat jemaat Tuhan yang setia mengulurkan tangannya memberi setiap minggu kepada pelayanan Tuhan di IBCT Live. Baik itu melalui persembahan, baik itu melalui persepuluhan, janji iman, pemberian kasih, apapun bentuk pemberian. Kami percaya Tuhan akan melipat gandakan berkat-Mu dalam hidup mereka, dalam pekerjaan, kuliah mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, dalam apapun bentuk pekerjaan. Kami yakin Tuhan akan memberkati. Terima kasih Bapa di sorga atas berkat penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa syukur kami. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa lagi di minggu hadapan. Shalom. Terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang sangat memberkati kita pada hari ini. Kita ditegur dan kita dikuatkan melalui penyampaian firman Tuhan disampaikan oleh Pastor David sebentar tadi. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari saya ajak kita untuk sama-sama berdoa untuk mengakhiri ibadah kita, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di atas kasih karunia-Mu Tuhan yang menyertai kami Tuhan dari permulaan, pertengahan hingga akhir daripada ibadah kami pada hari ini ya Bapa. Kami percaya Tuhan lewat puji-pujian yang kami naikkan Tuhan, begitu juga dengan perenungan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, memberikan kami kekuatan, peneguhan iman untuk setiap pribadi kami, penghiburan di saat kami memerlukan ya Bapa. Kami percaya pada saat ini Tuhan, biarlah benih-benih firman-Mu Tuhan akan bertumbuh di setiap jemaat-jemaat kami Tuhan. Mungkin ada yang mendengarnya Tuhan dengan pergumulan mereka masing-masing. Biarlah Tuhan melalui semuanya ini Tuhan, Engkau yang terus mengurapi mereka, memberikan kehidupan mereka Tuhan, kekuatan yang daripada Engkau sendiri Tuhan. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk ibadah kami Tuhan, sehingga akhir daripada acara ini Tuhan, Engkau yang menyertai. Biarlah Tuhan minggu hadapan kami akan dapat melalui kehidupan kami Tuhan dengan penuh pengucapan syukur kami Tuhan. Daripada semuanya ini Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan di dalam setiap kami melangkah Tuhan, Engkau yang terus menyertai kami di dalam apa juga yang kami lakukan pada minggu hadapan Tuhan. Engkau yang akan terus melindungi, memberkati kami Bapa. Terima kasih atas perlindungan pimpinan-Mu Tuhan untuk kehidupan kami, bungkusi setiap anak-anak-Mu Tuhan di mana saja mereka berada, dan kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu sentiasa memberkati kami. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur di atas semuanya. Amin. Ibadah kita berakhir sampai di sini, namun sebelum saya mengundurkan diri, saya ingin menyampaikan pantun untuk kita semua. Daun selasih, permainan budak, bunga melur, berbau wangi, bertaut kasih, bercerai tidak, panjang umur, jumpa lagi. Jumpa Anda minggu hadapan dalam keadaan yang sehat, mantap, luar biasa. Amin. Bye.